Kita sangat bersyukur karena di samping pelayanan yang ditujukan pada banyak orang, Lukas juga mencatat bagaimana Kristus yang sudah sempurna itu tetap memelihara persekutuan dengan Allah setiap hari. Birham kagum sekali. Tuhan Yesus masih mau berdoa secara rutin. Dikala musuh-musuhnya sangat murka dan berunding untuk mencelakakan dia, ternyata Kristus tidak panik, tapi datang kepada Allah dalam doa. Bahkan dikatakan bahwa semalam-malaman dia berdoa. Padahal 10 menit berdoa saja terasa lama sekali. Anak-anak, sebenarnya terlalu banyak hal yang bisa kita kerjakan di hadapan tahta anugerah Allah untuk membuat jiwa kita sejahtera lewat doa dan firman. Ya nih, namun kenapa tidak kita lakukan? Gimana kalau kita ikuti secara detail hal yang dilakukan Yesus sebelum memilih 12 pelayan? Mereka dilantik bukan sekedar dengan upacara biasa. Shalom anak-anak yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita berjumpa kembali di dalam BDKA. Pada hari ini topik kita akan bicara tentang Tuhan Yesus mengangkat 12 murid-murid. Diambil dari kitab Injil Lukas pasal 6 ayat 12 hingga ayat 16. Tetapi seperti biasa, sebelum memulai kita bersatu di dalam doa terlebih dahulu ya. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami datang kepadamu, menyerahkan waktu kami untuk mendengarkan renungan, berpetualangan dalam kerajaan Allah. Engkau kiranya memimpin kami Tuhan, memberikan Roh Kudus kepada setiap kami untuk memahami firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anakku, ini merupakan cara berpakaian rabi-rabi atau guru-guru agama Yahudi pada waktu itu. Ya, mereka menyebut diri sebagai para ahli Taurat, orang Farisi, orang yang terkemuka di dalam agama. Mereka menganggap sebagai pengikut atau hamba-hamba Tuhan. Apakah yang seperti ini yang disebut murid-murid Tuhan Yesus? Saya murid Tuhan Yesus. Saya pengikut Dia. Saya juga biasa melayani, berkhotbah di mana-mana, menyampaikan, memberitakan Injil. Tetapi saya cukup keren kan? Dan saya juga adalah seorang murid Tuhan. Saya biasa mengabarkan Injil, memberitakan firman Allah kemanapun Tuhan pimpin saya. Nah, anak-anakku, yang manakah yang disebut sebagai murid-murid Yesus? Rasul-rasul? Apakah yang berjubah agama atau yang berpakaian modern, stylish? Atau yang tadi membawa buku dengan pakaian jas yang formal? Mana yang lebih tepat ya anak-anak? Yang disebut sebagai rasul atau murid-murid Tuhan? Nah, kisah yang kita baca tadi dalam Injil Lukas berbicara tentang pelayanan Tuhan Yesus yang memanggil 12 muridnya, anak-anak. Setelah Yesus melayani, namanya cukup populer di antara orang-orang Yahudi. Dan berbondong-bondong orang datang mengikuti Dia. Mengapa? Karena mereka itu ingin mendengar berita firman Tuhan dari Tuhan Yesus. Karena Yesus ketika dia mengajar dengan sangat baik dan menarik
sehingga membuat orang tidak merasa bosan mendengar ajaran dari Tuhan Yesus. Tak terasa mendengar dia sampai larut malam. Nah, Yesus kemudian mundur dari orang banyak, lalu dia menyepi, dan kemudian Yesus berdoa semalaman untuk meminta hikmat Tuhan agar diberikan hikmat memilih murid-muridnya yang pertama. Dan setelah selesai berdoa semalam-malaman, Yesus hanya tidur sebentar dan kemudian bangun pagi-pagi untuk kemudian pergi dan mulai menetapkan 12 murid-muridnya menjadi rasul. Kali ini Yesus memilih secara lengkap murid-muridnya, mengangkat mereka menjadi rasul untuk dipanggil dengan satu tugas khusus, yakni memberitakan Injil dengan kuasa dan mengumpulkan orang banyak yang masih dalam kegelapan, hidup di dalam dosa-dosa mereka, anak-anak, sehingga mereka boleh melihat terang itu dan dosa mereka itu diusir dan mereka tidak hidup lagi dalam kegelapan, tetapi mereka berada di dalam terang Tuhan. Yesus berdoa agar ke-12 orang itu yang dipilihnya itu, anak-anak, betul-betul menjadi murid yang terpilih dan hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, dan siap dipakai oleh Allah memberitakan Injil Tuhan. Kita tahu menjadi pemberita Injil itu tidak gampang. Menjadi murid Yesus itu tidak mudah, anak-anak ya. Menjadi contoh, menjadi teladan. Bukan hanya apa yang mereka sampaikan kepada orang banyak, itu yang membuat mereka pantas disebut sebagai murid-murid Tuhan, tetapi apa yang mereka perbuat, itu yang membuat mereka pantas dan layak disebut sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Meskipun kita tahu tidak mudah menjadi contoh dan teladan, tetapi kita harus melaksanakan itu di dalam hidup kita, anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan. Dalam hal ini, ternyata sekalipun Tuhan Yesus sudah berdoa semalaman, Yesus sudah sungguh-sungguh serius untuk memilih, menentukan siapa yang menjadi para rasul murid-murid. Namun tetap saja ada satu di antara 12 murid itu yang tetap ternyata masih sulit untuk diajar, masih sulit untuk dibentuk, ya. Dia tidak dapat menjadi teladan oleh karena dia masih punya kedagingan yang begitu kuat, ya. Masih hidup di dalam dosa-dosa, ya. Dunia itu lebih memikat dia. Dia sangat kagum dengan hal-hal dunia, makan, minum, pakaian, ya. Semua hal-hal yang duniawi dia sangat suka dan dia sulit melepaskan, terutama soal uang. Uang begitu melekat di dalam pikiran Yudas Iskariot. Satu dari antara 12 murid Tuhan Yesus. Dia memikirkan keuntungan pribadinya. Dia memikirkan apa yang menjadi kepentingannya saja. Tapi dia tidak memikirkan kebutuhan orang banyak, yakni keselamatan, yakni mereka butuh Injil. Tidak. Karena Yudas dipercaya oleh Tuhan Yesus dan kelompok murid-murid untuk mengelola keuangan sebagai bendahara, tetapi Yudas tetap tidak jujur, anak-anak sekalian, ya. Nah, sekarang ternyata Yudas hidup di dalam dosa. Jadi yang penting menjadi seorang murid itu bukanlah soal apa yang kita pakai, anak-anak, ya. Soal baju, soal gaya rambut, ya. Soal pakai mobil apa kita,
Ya, apakah pakai motor yang bagus atau mobil yang bagus atau hanya cuman jalan kaki saja? Bukan itu persoalannya, tetapi tanggung jawab hidup yang berdasarkan panggilan. Itulah seorang murid. Murid adalah seorang yang pembelajar yang mau dibentuk. Sayang sekali, Yudas tidak mau belajar baik-baik. Tidak mau mendengar apa yang Tuhan Yesus ajarkan, beritakan. Sehingga hatinya tidak berubah. Sampai pada akhirnya Yudas kemudian, kita tahu anak-anak, mengkhianati Tuhan Yesus. Yudas pada waktu dia mengkhianati Tuhan Yesus, dia menjebak Yesus dengan cara mencium Yesus. Untuk kemudian memberitahukan kepada tentara-tentara Romawi bahwa inilah gurunya itu yang harus mereka tangkap. Itulah dosa. Itulah kesalahan Yudas. Nah, Yudas gagal menjadi seorang murid. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita menginginkan hidup seperti Yudas yang menyebut diri sebagai murid tetapi dia gagal? Ataukah kita mau belajar menjadi murid Tuhan Yesus? Walaupun kita mungkin bisa gagal ya, kita bisa ada kelemahan, gak apa-apa anak-anak. Seperti Simon Petrus misalnya, dia punya kelemahan, dia pernah mencoba menyangkal Yesus, tetapi kemudian dia kembali lagi. Dia ingat panggilannya dan dia dipakai oleh Tuhan Yesus. Atau seperti Thomas yang sempat ragu-ragu waktu Tuhan Yesus sudah bangkit. Tetapi kemudian imannya dikuatkan, diteguhkan. Dan Tuhan tetap pakai dia. Yang mana yang kita mau? Saya percaya anak-anakku kalian ingin seperti 11 murid yang lain ya. Kita tidak ingin seperti Yudas Iskariot. Kita ingin seperti murid-murid yang lain. Karena itu mari kita dipakai Tuhan. Mohon pertolongan dan kekuatan Tuhan, hikmat Tuhan, agar kita boleh tetap menjadi murid yang setia. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang baik, kami bersyukur kami boleh dipakai menjadi murid Tuhan Yesus. Sekalipun kami masih kecil, tapi kiranya Tuhan Engkau pakai kami dalam fisik kami yang kecil, agar kami boleh dikuatkan. Dan ketika kelak kami dewasa, kami boleh dipanggil Tuhan menjadi murid-murid yang memberitakan Injil. Terima kasih ya Allah. Inilah doa kami, di dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kalau Berham jadi presiden, pasti pilih asisten yang pandai. Menteri yang punya kecakapan khusus untuk menyelesaikan tugas negara. Setuju Berham, masa pilih yang kurang ahli? Tapi herannya raja segala raja memilih rasul bukan dari latar belakang orang hebat. Begitulah anak-anak, sebagaimana tertulis bahwa yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Oh gitu. Karena yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk mempermalukan orang yang berhikmat, dan yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk mempermalukan yang kuat. Lebih misterius lagi, Yesus juga memberi kesempatan buat Yudas Iskariot untuk menjadi pelayannya. Sungguh ajaib anugerahnya. Berham tidak akan lupa melanjutkan baca dari Lukas pasal 6 ayat 17 sampai dengan 19. Salam hikmat.